Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, yaitu hari Kamis 28 November tahun 2024. Kita akan bersama-sama membuka hari yang baru ini dengan sapaan cinta kasih Tuhan. Bersama saya, Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kesmo. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, saling menasihati dan saling membangun adalah tema renungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari salah satu bagian bacaan leksionari kita hari ini, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sahabat Petra, mari kita siapkan diri kita sebelum kita menerima firman-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sapaan cinta kasih-Mu, kiranya berkenan Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, saya hendak membacakan bacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang demikian firman-Nya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang disebut berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup saling menasihati dan membangun. Sahabat Petra, bukan tanpa sebab Tuhan Allah itu menciptakan sesama yang sepadan bagi manusia. Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Tuhan menyediakan penolong untuk menemani peziarahan hidup di dunia ini. Untuk menasihati dan membangun supaya tetap terjaga dan setia menurut kehendak-Nya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, perikop bacaan kita hari ini mengingatkan tentang sikap hidup umat dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Topik tentang kedatangan Kristus yang kedua menjadi tema utama dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama.
Seperti dikatakannya bahwa hari itu datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Hari itu akan menjadi malapetaka bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya akan menjadi sukacita bagi orang-orang siang, yakni mereka yang menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka tetap menjaga yang namanya kekudusan dan kesetiaan hidup dalam penantian dan kedatangan Kristus Yesus. Mereka harus sadar dan berjaga-jaga, tetap setia menjaga kekudusan hidup dan tak bercacat sampai kedatangan Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, aspek penting lain yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam menjaga kekudusan dan kesetiaan menanti kedatangan Tuhan adalah sikap hidup saling menguatkan, menasihati, dan menghibur di dalam ayat yang ke-11. Saya ulang lagi, aspek penting yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu dalam menjaga kekudusan dan kesetiaan menanti kedatangan Tuhan adalah sikap hidup saling menguatkan, menasihati, dan menghibur seperti di ayatnya yang ke-11 yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Paulus sadar akan tantangan yang dihadapi oleh umat. Karena itu ia menasihati jemaat di Tesalonika agar saling menguatkan, agar saling membangun dalam hidup bersama. Oleh karena itu, maka marilah kita belajar untuk semakin sungguh-sungguh dan setia mengikut Tuhan Yesus. Untuk saling membangun dan menasihati sesama dalam perjuangan iman kita. Sama seperti jemaat di Tesalonika, kita yang merindukan kedatangan Kristus yang kedua tidak akan luput dari tantangan dan pergumulan hidup yang dapat mengikis kesetiaan dan kekudusan hidup kita. Karena itu hendaknya kita hidup dengan saling menasihati dan membangun, niscaya kita dikuatkan dan dimampukan untuk setia menjaga kekudusan hidup sampai harinya tiba. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, nasihat adalah tanda cinta. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak mempersiapkan diri kami untuk kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik kami yang sekolah, kuliah, belajar, ataupun bekerja, melayani apapun. Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore, dan malam nanti, sehingga kami senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, semuanya kami pinta dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, yaitu hari Kamis 28 November tahun 2024. Kiranya sapaan cinta kasih Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Saryanto dari GKJ Matukismo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.